Ya, hutangnya 500 juta. Pada saat itu nggak punya kerjaan, masih pengangguran. Akhirnya ikut temennya, ya usaha ke sana ke sini, sehingga Ustadz juga sering bilang kan, jadi tukang potong ayam yang gajinya sehari cuma 15.000. Padahal itu 15.000 hanya untuk sewa motornya aja. Untuk kita belum lah. Tapi alhamdulillah karena potong apa nih bebek kacang di Kualti, tukang potong bebek, percaya aja sih. Aku nih tukang potong ayam 7.000 sehari. 7.000. Orang yang punya duit 7.000 sehari mesti bayar juga ojek 20.000, tapi udah minus nih. Aneh dapat 7.000 sehari, terus bayar ojeknya 20.000. Kok berani-beraninya gitu sedekah 140 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi ya teman-teman, ini ada ceramah yang menarik gitu ya, karena ya ini berbeda dengan yang diceritakan oleh pihak yang paling dekat dengan Yusuf Mansur, teman-teman. Kayak ada yang bertanya, kok masih bahas itu? Ya karena memang kalau nggak bahas ini, karena Yusuf Mansur sedang kampanye kan, dia pengen jadi caleg. Jadi ya saya terus bahas ini agar Yusuf Mansur nggak jadi. Kok kamu tendensius? Ya tendensius lah, karena kan memang kalau kita nggak tendensius ya buat apa saya melakukan kegiatan membela ya teman-teman, ya membela teman-teman ini untuk mendapatkan haknya yang otomatis lah dalam hal ini itu yang ya dimakan sama Yusuf Mansur gitu lah dalam bahasa sederhananya. Saya tendensius otomatis. Kenapa saya tendensius? Kalau misalkan Yusuf Mansur jadi, karena saya tahu persis orang-orang ini memang tidak berbohong, mereka benar-benar nyata, dan itu investasi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu kan ada realnya, ada jejak digitalnya, semuanya ada di TV, di media itu semuanya ada. Dan itu sampai saat ini Yusuf Mansur tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, dan mungkin lebih tepatnya tidak sama sekali melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang mengumpulkan uang. Saya tendensius otomatis ya teman-teman. Tapi ya kita lihat dulu videonya teman-teman, biar nanti kita bahas lebih arah ke sana ya. Yuk, check it out. Aneh niat sedekah dulu ya waktu masih ya awal-awal dulu, niat sedekah 140 juta. Angka itu tuh gede banget buat seorang Yusuf Mansur. Sampai sekarang masih gede. Sampai sekarang masih gede. Apalagi dulu. Tapi dulu sama sekarang sama aja. Kalau Tuhan kita masih sama. Tuhannya siapa? Oh, dia siapa sih? Ar-Razzaq. Dia adalah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Saya sholat di 2 rakaat, minta mau. Hitungannya sederhana. Aneh punya utang 1,4 miliar tahun 99. Berarti 140.000 dolar tadi ya, kurang lebih. Terus kalau pakai teori sedekah, daripada nyari 1,4 miliar, mendingan gua nyari 140 juta gitu. Daripada nih gua nyari nih 1,4 miliar, udah ketahuan emang nggak adanya, mendingan kita 140 juta. Nah kita kejar tuh 140 juta. Gimana caranya nih 140 juta lunas gitu ke Allah? Tentu ada orang-orang yang nggak sepakat. Ya biarin aja. Kita nggak bisa bikin orang sama semua. Kenapa kita nikah? Karena beda ya. Kalau nggak rainbow kita jatuhnya. Kan kita nikah karena dia perempuan. Kalau si itu sama, dia belum aja berapa ceritanya. Jadi nggak usah maksain. Kalau orang bilang, sama duit sedekah daripada bayar utang. Iya tapi kan gua nggak punya duit buat bayar utang.
Oh kalau ada duit, siapa juga sih mau bayar utang? Ya tapi lebih hak bayar utang. Capek deh. Ya udah, ente aneh-aneh. Aneh ngomong sama yang punya utang, aneh ngomong. Aneh bilang, Bang Haji, kalau aneh bayar segini-gininya di duit, semangka-mangkanya. Kalau aneh sedekah ini gimana? Sedekah gimana loh? Tapi kalau kita sedekah ini bukan 10. Benar juga tuh. Ya udah cepetan lo sedekah, biar lo bisa bagi gue. Subhanallah. Bener loh. Pokoknya kalau kita ada kemauan ya, ada aja jalan gitu. 1000 kali nanti yang saya punya utang itu dia nggak mau, ya kan? Kalau udah catat niatnya susah amat. Saya kejar terus 140 juta. Alhamdulillah, nyampe aja. Padahal aneh tuh ya, Masya Allah, zaman ngucap niat itu, zaman ngucap niat, ya kali kita jadi tukang potong apa nih? Bebek kacang di Kuali, ya, tukang potong bebek, percaya aja sih. Aku nih, tukang potong ayam, 7.000 sehari, 7.000. Orang yang punya duit 7.000 sehari mesti bayar juga ojek 20.000. Tapi udah minus nih. Aneh dapat 7.000 sehari. Terus bayar ojeknya 20.000. Kok berani-beraninya gitu sedekah 140 juta? Aneh mah gak mau mikir, maunya ngucap. Sementara teman-teman maunya mikir. Mikir bukan hak ini sih. Urusan Allah itu mah gak kepikiran juga. Nggak kepikiran, udah biarin aja urusan Allah kan. Yang penting kita ngucap, nggak ngucap aja susah. Gimana lagi kita jadi orang? Sekarang ya, saya kesampaian tuh banyak sampean gara-gara ngucap. Saya ngucap, ya Allah saya mau berangkatin orang nih haji tiap tahun 100. Mau berangkatin umroh tiap bulan cepet 200 gitu. Sampean, kesampaian. Allah. Anda dikasih travel mau, orang pada ikut travelan, diberi bayar. Ya gimana kan ceritanya? Yang penting berangkatin. Anda ngelepas terus. Selamat jalan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan umrohnya diterima Allah. Ya Ustaz, makasih banget. Sama. Nih ya, tahun 2000 berapa ya Anda bilang sama Allah, ya Allah kasih saya duit 4 triliun. Tuh, jangan lagi cuma 1,3 juta dolar. Anda minta 4 triliun. Tahu nggak dibaginya berapa? 10 triliun lebih kan? Setelah saya lulus, barulah kita kan awalnya nikah sirih nih. Setelah saya lulus baru nikah di kantor, terus baru dipestain gitu. Nah setelah itu kan udah sama-sama nih tinggalnya. Saya baru tahu kalau ternyata Ustadz itu hutangnya banyak. Yang subhanallah ya, hutangnya 500 juta. Pada saat itu nggak punya kerjaan, masih pengangguran. Akhirnya ikut temennya ya usaha kesana kesini, sehingga Ustadz juga sering bilang kan jadi tukang potong ayam yang gajinya sehari cuma 15.000. Padahal itu 15.000 hanya untuk sewa motornya aja, untuk kita belum lah. Tapi alhamdulillah karena niatnya semua karena Allah, ada aja rezeki yang Allah kasih. Nah setelah beberapa bulan berjalan, mulai Ustadz banyak yang tahu, orang-orang yang mencarinya sudah mulai banyak yang tahu kalau tinggal di alamat di Ketapang, mulai berdatangan itu yang menagih hutang. Alhamdulillah pada saat itu saya masih usia 14 sampai 16 kalau nggak salah. Bahkan ketika saya hamil yang pertama, saya sedang hamil 8 bulan kalau nggak salah, itu tengah malam datang 3 orang polisi. Pas jam 12 malam itu Ustadz dibawa ke kantor polisi. Alhamdulillah sebelumnya kan polisi, rumah saya itu kan di gang kecil. Nah di gang kecil itu di depannya kali ya, pinggir kali, di situ banyak bapak-bapak yang
ronda. Nah, alhamdulillah banyak yang tahu waktu Ustadz dibawa ke kantor polisi itu. Tapi ya kita happy aja ya, karena semua kan ada Allah. Kita serahkan semua ke Allah. Tapi alhamdulillah setelah dibawa ke kantor polisi, Ustadz pun cuma ditanya-tanya. Akhirnya subuh udah di rumah lagi. Tetangga pun bingung, kok tadi dibawa polisi sekarang pagi udah di rumah lagi ya. Dan itu pun nggak di situ ya. Alhamdulillah banyak itu cobaan-cobaannya. Sampai yang pernah suatu saat juga Ustadz sampai nggak berani pulang karena apa ya, begitu banyaknya orang-orang yang datang ke rumah. Alhamdulillah dengan kekuatan yang Allah berikan, saya yang menghadapi semuanya. Tapi apa ya, dalam kondisi yang saya nggak ngerti harus ngadepinnya seperti apa, dalam kondisi yang memang nggak ada apa-apa juga di rumah, saya terima gitu. Pada saat polisi datang, kalau nggak salah ada 8 atau 9 orang ke rumah, bahkan rumah pun dijaga kanan kiri, 3 orang masuk, itu saya hadapi. Ketika polisinya marah, saya lebih marah lagi. Tapi ya mungkin polisinya kasihan kali ya sama saya, saya lagi hamil. Saya lagi hamil, ya alhamdulillah polisinya mengerti dan mereka pulang. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, saya katakan saya tendensius terhadap Yusuf Mansur itu, ya karena kalau nggak tendensius buat apa saya bikin konten itu gitu. Karena saya percaya bahwasanya ibu-ibu ini benar, atau misalkan bapak-bapak ini benar, mereka berinvestasi dengan ke Yusuf Mansur dan buktinya detail. Kalau Yusuf Mansur dikasih jabatan, sementara dia itu, saya nggak tahu ya dalam kasus video tadi itu yang berbohong istrinya atau Yusuf Mansur. Tapi kalau melihat pernyataan istrinya itu, ya saya percaya ke istrinya sebenarnya gitu, lebih percaya ke istrinya, karena istrinya itu ya dia berkorban banyak ya menghadapi misalkan kayak polisi, berapa kali didatangi polisi itu. Kalau melihat dari ceritanya itu ya mungkin minimal 2 kali didatangi polisi, dan itu ya pertama Yusuf Mansur ditangkap dan kemudian didatangi polisi lagi, berarti kasusnya bukan satu gitu. Dan kalau cerita dari Yusuf Mansur katanya cuma dibayar 7.000 dari jadi tukang potong ayam, buat bayar ojeknya 20.000. Saya nggak tahu ya di tahun 2000 itu saya rasa itu 10.000 aja masih sangat besar ya teman-teman ya. Karena di tahun 2000 itu ya kita ini apa ya, karena inflasi kita tinggi, jadi kita mungkin nggak akan tahu anak-anak zaman sekarang bahwasanya dulu ya tahun 90-an dan tahun 90-an itu uang 100 rupiah itu masih sangat berharga dulu ya. Makanya mungkin banyak teman-teman yang milenial yang nggak paham ini, tapi teman-teman yang berkasus dengan Yusuf Mansur itu paham persis, karena mereka kebanyakan orang tua gitu dan mereka bukan generasi milenial. Nah, kenapa saya katakan ya karena kasusnya aja udah 10 tahun kebanyakan kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan dari video yang istrinya jelaskan tadi, istrinya mengatakan bayarannya 15.000 gitu, terus buat bayar ojeknya 15.000, tapi Yusuf Mansur mengatakan bayarannya itu cuma 7.000, terus buat bayar ojek 20.000. Nah, ini yang mana yang benar? Saya rasa mungkin istrinya yang benar gitu, walaupun istrinya dengarnya dari Yusuf Mansur, tapi yang jelas bukan itu teman-teman. Yang jelas Yusuf Mansur ini mendramatisir keadaan itu dengan kata lain lah berbohong gitu ya, dengan kata lain berbohong demi seolah-olah bahwasanya Yusuf Mansur kelihatan hebat. Dia itu uang segitu, penghasilan segitu, bahkan nggak punya penghasilan karena kerjanya itu nggak dibayar, dalam artian habis buat ojek, tapi dia masih bisa bersedekah 140 juta. Itu bahasa sederhananya seperti itu gitu. Walaupun ya faktanya kita tahu kan, Yusuf Mansur aja suruh sedekah aja sulit sekali gitu. Ya saya nggak tahu sih, yang pasti antara istrinya dan Yusuf Mansur itu bisa dua-duanya berbohong, bisa Yusuf Mansur yang berbohong, tapi kemungkinan istrinya berbohong agak sulit tuh. Kemungkinan yang saya bisa simpulkan bahwasanya istrinya dengar dari Yusuf Mansur itu, karena istrinya akan bilang saya nggak
saya nggak dapat penghasilan karena habis buat ojek. Jadi istrinya nggak dikasih, jadi istrinya dikasih makan sama orang tua. Intinya Yusuf Mansur bilang ke istrinya pada saat itu, istrinya, saya penghasilan 15.000, buat bayar ojek 15.000, saya nggak ada uang untuk dibawa pulang. Jadi minta sama orang tua dulu, mungkin kayak gitu ya. Jadi istrinya sampai sekarang melanjutkan cerita itu di mimbar ya seperti itu gitu. Jadi kemungkinan besar adalah pengalihan tanggung jawab istrinya yang seharusnya oleh Yusuf Mansur ke orang tuanya, gitu kemungkinannya. Nah, dari cerita-cerita Yusuf Mansur ini salah satunya. Nah, kita ingat dengan kasus Bu Ana ya. Kalau melihat dari pengorbanannya, ya saya rasa istrinya berkorban banyak. Tapi ya kita akan bahas ini di video yang berkaitan dengan Bu Ana ya. Ya, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.